Untuk perekat plamer kita memakai di pasaran yang dipasarkan di toko-toko. Untuk segi harga dari mortar perekat itu berbagai macam juga, Mas. Kalau kita yang memakai itu SM mortar perekat dengan harga 60-an sampai 80-an lah. Itu untuk lokal. Dan untuk mortar plamer itu harganya mencapai 80-an sampai 100-an lah. Itu Mas Bukin. Mas Khairul, perbedaannya mortar perekat sama mortar plamer itu apa, Mas Khairul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Granada. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Mas Bukin dan teman saya Khairul Anwar. Kali ini kita akan membahas tentang jenis mortar dan kegunaan. Langsung saja Mas Khairul, saya mau tanya pertanyaan yang pertama. Oh iya Mas Bukin, monggo. Jenis mortar dan kegunaannya untuk konstruksi itu apa saja, Mas Khairul? Untuk jenis-jenis mortar itu banyak, Mas Bukin. Untuk Ya, misalnya seperti mortar perekat, terus mortar untuk plamer sama acian. Untuk yang sering dipakai itu untuk di perumahan Granada yaitu mortar perekat dan mortar plamer. Kita untuk mortar perekat kita memakai mortar yang lokal dari produksi daerah Tuban sendiri. Untuk perekat plamer kita memakai di pasaran yang dipasarkan di toko-toko. Untuk segi harga dari mortar perekat itu berbagai macam juga, Mas. Kalau kita yang memakai itu SM mortar perekat dengan harga 60-an sampai 80-an lah. Itu untuk lokal. Dan untuk mortar plamer itu harganya mencapai 80-an sampai 100-an lah. Itu Mas Bukin. Mas Khairul, perbedaannya mortar perekat sama mortar plamer itu apa, Mas Khairul? Oh itu beda Mas Bukin. Untuk mortar perekat itu kita biasanya pakai untuk pemasangan bata ringan. Ya. Ya, fungsinya untuk bata ringan itu harus pakai mortar perekat. Ya, terus untuk mortar plamer itu untuk memfinishing dinding seperti kayak acian. Ya. Plamer acian itu pakai mortar plamer. Nah, itu Mas Bukin. Ya, Mas Khairul, kenapa kok nggak pakai semen, kok diharuskan untuk memakai perekat mortar gitu? Nah, itu sekarang kan modern itu bukan dari otomotif atau apa. Struktur juga selalu memperbaiki kualitas dan lebih ekonomis, Mas Bukin. Nah, seperti contohnya juga mortar tersebut. Bata ringan kenapa kok nggak pakai semen atau campuran pasta PC? Nah, itu karena sudah dirancang mortar perekat itu harus fungsinya untuk bata ringan, pemasangan bata ringan. Kalau pakai semen itu bisa, cuma kualitasnya kurang bagus Mas Bukin. Soalnya juga dari pemakaian kan lebih ekonomis dan lebih ringkas. Itu juga membersihkan lokasi juga lebih bersih. Karena apa? Kalau pakai semen kita harus pakai pasir, pakai air, dan juga memakan tempat. Tapi kalau untuk mortar, kita hanya cukup dengan mortar tersebut dan campuran air. Jadi tidak perlu menggunakan fasilitas kerjaan yang terlalu besar. Itu mortar juga lebih bersih lah, lebih ekonomis juga, lebih cepat. Gitu Mas Bukin. Jadi mempunyai fungsi masing-masing ya Mas Khairul. Iya. Semen sama mortar itu gunanya fungsi masing-masing. Iya. Untuk saat ini di zaman modern ini kan B4 juga lebih bersih lah untuk di dalam proyek
untuk semen biasanya digunakan di pemasangan watu kumbung itu kayak gitu ya Mas Khairul? Oh itu bisa batu kumbung, batu bata merah itu ya bisa itu. Untuk perekat digunakan sebagai bata ringan untuk Iya. bata ringan itu ya. Ya Mas Khairul, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa kok harus diaci? Ya, acian itu sangat berguna sekali Mas Bukin. Seperti untuk memfinishing tembok, dinding, itu kan harus pakai acian. Terus benangan-benangan juga kan lebih bagus pakai acian. Daripada pelamir kan, kalau di siku-siku itu lebih baiknya kasih untuk acian. Itu fungsinya juga untuk meredam air, terus memperoleh hasil yang bagus, lebih maksimal gitu Mas Bukin. Untuk dari segi acian pakai mortar sama PC biasa itu ada kurang lebihnya Mas Bukin. Itu kesimpulannya itu kalau tadi kan pakai acian biasa PC itu lebih bagus daripada acian pakai pelamir dan lebih kuat juga. Kalau pakai pelamir kan ya bisa bagus cuma kurang maksimal Mas Bukin. Itu kesimpulannya. Itu tadi kesimpulan ngobrol tentang jenis mortar dan jenis-jenisnya dan kegunaannya dan fungsinya dan harganya sudah dijelaskan ya sahabat Granada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Granada. Dan jika ada komentar atau masukannya langsung saja komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Granada Property.